Aprilia di podcast Lara. Kali ini kita akan membahas tentang ASN berakhlak di lingkungan Direktorat Kesiapsiagaan. Penasaran kan? Cek di salam. Baik, saat ini kita sudah bersama Pak Direktur Kesiapsiagaan, Bapak Agus Haryono. Selamat pagi. Selamat pagi, Bapak. Sheila, apa kabar? Siap, kabar baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena berkenan mengizinkan kami berdiskusi terkait dengan ASN berakhlak. Nah, beliau ini adalah salah satu role model saya untuk menjadi ASN yang berakhlak karena dilihat dari kilas balik karir beliau menjadi ASN yang berakhlak. Penasaran seperti apa? Kita lihat cuplikan video berikut. Pada nilai berorientasi pelayanan, Bapak Agus Haryono ikut terlibat dalam operasi pencarian dan pertolongan, salah satunya dalam operasi SAR di Roa, Palu tahun 2018. Dalam situasi tersebut, Bapak Agus Haryono berdialog dengan Bapak Presiden Joko Widodo. Tim kami bekerja dengan profesional, menggunakan SOP CSSR, di mana safety menjadi prioritas kami dalam tugas ini. Di sisi lain, kami juga dituntut harus cepat bertarung dengan waktu untuk dapat menemukan para korban. Yang kedua adalah akuntabel. Dalam hal ini, Bapak Agus Haryono ikut terlibat dalam Siaga 1 MotoGP di Mandalika tahun 2022, di mana tim SAR sigap dalam mengevakuasi pembalap Marc Marquez. Hal tersebut termasuk dalam poin akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Yang ketiga adalah kompeten. Pada bulan Juli tahun 2022, Bapak Agus Haryono ikut berpartisipasi pada acara seminar internasional sebagai narasumber di Universitas Diponegoro. Yang keempat adalah harmonis. Dalam kesehariannya, Bapak Agus Haryono memiliki hubungan yang baik dengan rekan kerja, serta selalu membangun lingkungan kerja yang kondusif. Yang kelima adalah loyal. Pada saat siaga lebaran, Bapak Agus Haryono terlibat dalam pemantauan arus mudik dan arus balik, di mana hal tersebut adalah sikap loyal dalam melaksanakan tugas dan mengesampingkan kepentingan pribadi. 6. Adaptif. Pada tahun 2022, Bapak Agus Haryono mengikuti kegiatan SAR Exercise bersama dua negara, yaitu Vietnam dan Malaysia. Hal ini mencerminkan peran proaktif dalam melakukan latihan SAR antar negara. Yang terakhir adalah kolaboratif. Pada bulan Juni tahun 2022, Bapak Agus Haryono ikut dalam kegiatan silaturahmi potensi SAR di kantor SAR Jakarta. Hal tersebut memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi dalam kegiatan operasi SAR. Nah, berikut videonya. Sekarang saya mau tanya nih Pak, menurut Bapak, seberapa penting sih nilai berakhlak bagi seorang ASN? Oh iya. Sebenarnya saya terlalu berat untuk menjadi role model, menjadi ASN yang berakhlak. Berat itu bebannya, dan saya pribadi sebenarnya tidak merasa memenuhi persyaratan untuk menjadi role model, tapi ya kita berbagi pengalaman aja apa yang sudah saya lakukan selama ini, selama pengabdi kepada masyarakat, berkarir di Basarnas. Yang jelas sesuai dengan itu tadi harapan dari Kemenpan RB ya, bahwa seluruh ASN itu berakhlak. Ya memang idealnya seperti itu, karena bagaimanapun kita ini adalah pelayan masyarakat, abdi negara yang melayani masyarakat kita. Artinya mindset kita itu, kita harus menempatkan diri bahwa seorang ASN itu adalah melayani masyarakat. Itu yang penting, bukan dilayani masyarakat tapi kita yang melayani masyarakat. Lebih-lebih kita pelayanan di Basarnas ini adalah penyelamatan jiwa. Ini harus betul-betul tertanam bahwa kita ini melayani masyarakat, bagaimana agar anggota masyarakat yang sedang mengalami bencana, kecelakaan ataupun musibah yang dalam kondisi kesedihan itu, kita bisa ikut bisa meringankan beban atau ikut meringankan kesedihan yang dialami oleh keluarga korban ini. Baik, mungkin saya ingin bertanya tips Pak bagi kita sebagai seorang calon ASN, bagaimana cara menumbuhkan rasa moral berakhlak, kemudian bagaimana cara kita untuk menjadikannya sebuah kebiasaan. Memang
tugas-tugas ini bukan pekerjaan yang mudah, bukan pekerjaan yang ringan, dan bukan pekerjaan yang aman. Ya kan? Karena kalau ada kecelakaan, ada bencana kan orang lari, ya kita malah mendekat kan, karena tugas kita untuk memberikan pertolongan. Artinya apa? Kalau kita tidak mempunyai mindset, tidak mempunyai jiwa penolong, itu akan sulit. Pasti kita akan ikut lari. Ngapain kita nolong orang? Malah bahaya kita. Udah ikut lari. Nah kalau begitu jangan jadi orang Basarnas ya. Karena kita ini sudah dipilih ya kan, oleh pemerintah ya kan. Kita ini orang-orang terpilih untuk memberikan pelayanan pencarian pertolongan. Artinya apa ya? Kita harus mempunyai kemampuan itu. Kemampuan ini tidak hanya kemampuan teknis ya kan, secara lahir, tapi juga kemampuan yang non teknis. Itu tadi semangat, jiwa ya kan. Itu yang harus kita punya. Jadi GO kita ini seorang penolong ya kan? Seorang penolong. Masyarakat membutuhkan bantuan kita. Artinya apa? Agar masyarakat selamat ya kita harus mempunyai kemampuan, nggak pasti ya profesional, dan juga itu tadi harus punya jiwa menolong, ringan tangan, membantu. Bahkan itu ya harus kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya, tidak harus padanya saat bertugas, dengan membiasakan dalam kehidupan tempat yang jauh dan lain sebagainya. Makanya harus ikhlas dan militan. Ikhlas, empati, suka menolong, waspada dan kolaboratif. Militan itu penting. Militan jangan lupa. Quick responsar, cepat tanggap untuk Indonesia maju. Salam Apik 6, jagat Samudra.